Jadi kode manifestasi sesuai judul kita, apa sih teh kodenya? Kodenya adalah rasa lega, rasa tenang, rasa plong, menyadari bahwa, "Hah, ini udah diatur, tenang aja, beres kok ini." Itu, Mas. Tapi ketenangan itu kan nggak tiba-tiba datang tenang kan, Mas, bener nggak? Ya, Nggak bisa tiba-tiba datang tenang, harus ada keilmuan dulu kan yang tersusun di sini. Itulah sebabnya lewati dulu bab 1, bener nggak, Mas? Tentang siapakah dirimu, kamu harus tahu dulu siapakah dirimu. Betul. dan materinya akan lebih lengkap di sana nanti. Terus kalau misalnya buat sahabat-sahabat yang pengen icip-icip nih dengan materinya Teteh bisa di Quantum Alignment nanti tanggal 6 April ya kalau nggak salah Betul, ya. 6 6 April. April ya Teh ya. Betul, 6 April. Jadi April Jam tuh 7 udah malam. Heeh, April jam 7 malam. Itu teman-teman 350.000 udah include audio sama record kelas ya buat teman-teman ya. Iya. Jadi silakan yang ingin mendalami materi craft method nanti bisa kita ketemu di kelas online ataupun offline begitu ya. Nah, tadi sudah dielaborasi cukup mendetail sama Teteh bahwa ternyata yang bikin kita nggak bisa take off itu karena ada identitas bawah sadar Ya, ya, yang kita tuh merasa aku nggak layak gitu ya. iya. Jadi mau doa gimana pun juga ya, yang nggak bisa berubah realitanya Teh ya. Betul, kalau itu yang masih nyala di bawah sadar, kamu mau scripting sampai lecek tuh Hmm, buku gitu ya, kamu mau afirmasi sampai lidahmu keriting, tapi latar belakang di sini masih aku nggak layak, aku nggak pantas, rasanya masih nggak nyaman, rasanya masih kekurangan. Satu kunci Mas yang aku mau kasih tahu, karena ini judulnya manifestasi code ya. hmm, Aduh, sebenarnya ini mahal sih Mas. hmm. Kode manifestasi ini sebenarnya jarang banget sih Mas diceritain di umum, Apa tapi tuh ini Teh? spesial. Kodenya itu, Mm-mm. kalau kamu mau tahu manifestasi itu terbuka pintunya, kode rahasianya apa sih? Manifestasi code-nya apa sih? Kan ini judul Zoom kita ya, Mas. Iya. Sebetulnya harusnya ini dikeluarin pas reuni sih, Mas. Tapi oke lah ya, Mas. Oke, oke. Puasa-puasa bagian yang seru-seru. Mm-mm. Manifestasi code-nya kalian semua, teman-teman semua tahu nggak? Itu adalah getaran sistem syaraf tubuhmu. Dia menggetarkan rasa lega nggak? Dia menggetarkan rasa plong nggak? Dia menggetarkan rasa percaya ini selesai nggak? Jadi ternyata kode rahasianya itu ada di frekuensi getaran tubuhmu sendiri. Di sistem syaraf tubuhmu mengatakan everything is okay, kamu udah aman, tenang, damai, plong. Itulah kode rahasia manifestasi. Karena Allah, Tuhan semesta, atau apapun nama itu disebut, dia membaca getaran itu, Mas. Dia membaca getaran frekuensi tubuhmu itu. Sistem syaraf tubuhmu membaca ketegangankah, gitu ya. Membaca resahkah, membaca rasa terburu-burukah, membaca rasa ketakutankah di getaran di sini nih yang nggak pernah bisa kita bohong. Benar Hmm. nggak, Mas? Mm-mm. Mm-mm. Getaran tubuh, rasa hatimu ini nggak bisa kamu bohongin. Hmm. Itulah bahasa paling natural yang dibaca sama semesta untuk diwujudkan di dalam realita hidupmu. Jadi kode manifestasi sesuai judul kita, apa sih teh kodenya? Kodenya adalah rasa lega, rasa tenang, rasa plong, menyadari bahwa, "Hah, ini udah diatur, tenang aja, beres kok ini."
Itu, Mas. Tapi ketenangan itu kan nggak tiba-tiba datang tenang kan, Mas? Bener nggak? Ya. Nggak bisa tiba-tiba datang tenang. Harus ada keilmuan dulu kan yang tersusun di sini. Itulah sebabnya lewati dulu bab 1. Bener nggak, Mas? Tentang siapakah dirimu. Kamu harus tahu dulu siapakah dirimu. Kalau kamu udah tahu siapa dirimu, kamu harus tahu juga bagaimanakah sistem kerja semesta merealita dalam hidupmu. Kamu harus tahu gimana sih kejadian ini terjadi untuk mewujudkan uang datang tuh harus gimana sih? Karena sistem kerja semesta punya aturan main. Di Hmm. dalam satu kitab suci kan, kitab suci kita gitu ya, dibilang hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau permainan kan ada aturan mainnya, Mas. Hmm. Nah, udah tahu belum aturan mainnya gimana? Apa tuh? Aturan mainnya adalah Harus. tubuhmu memancarkan frekuensi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang diterima. Itu aturan main basic. Hmm, 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 hmm. Selama ini kita menginginkan kelimpahan, tapi kita menggetarkan kecemasan. Kan Ya. nyalahin aturan main, Mas. Ya. Nah, itu yang paling utama harus kita tahu. Jadi manifestasi kodenya itu adalah sensasi rasa di sistem saraf tubuhmu udah tenang belum? Kalau belum tenang, masih jauh manifestasinya, Mas. Hmm. Itu kodenya, karena pintunya di ketenangan. Salah satu kitab suci bilang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pernah dengar ya, Mas? Ya, ya, ya. Itu kode manifestasi, Mas. Hmm. Tenang dulu. Tapi kan kalau misalnya kamu pengen tenang, kalau realitanya masih resah, gimana teh? Itulah fungsinya metode Tiara. Bener nggak, Mas? Tiara metode sebenarnya untuk melahirkan ketenangan itu kan, Mas? Ya. Menerima melepas di metode rilisnya Tiara, Iya. Abundant Revolution, Hmm, hmm, itu hmm, untuk hmm. melahirkan rasa tenang itu sebetulnya. Gitu. Jadi Ya. nggak ada tenang tanpa kamu merilis, menerima, terbuka menerima, ikhlas menerima, lalu izinkan terurai. Lewat fase itu dulu gitu. Makanya di kelas Abundant Revolution itu ada 30 hari daily rutin. Hmm, hmm. Karena jujur, Mas, jujur. Nggak bisa, Mas. Ini cuma pelatihan sejam 2 jam terus kita berubah, itu nggak bisa. Ya, ya, ya. Karena ini tentang data yang sudah mengakar, Mas. Umur kita 30 tahun ke atas. Berarti akar lapisan endapan emosinya tuh udah sedemikian lapisannya tebal. Betul. Kira-kira bisa nggak sehari 2 hari pelatihan selesai? Enggak. 30 hari daily rutin minimal. Jadi kalau aku lihat dari teman-teman yang hari ini kan kita mengundang ada 3 keluarga kita yang mau bercerita ya, Mas ya. Betul teh. Testimoni ini mereka semua udah melewati 30 hari daily rutin, Mas. Oke. Dan kita nggak akan menceritakan testimoni dalam judul instan. Nggak ada instan Hmm, hmm. sebetulnya. Karena data di dalam harus ada perubahan dulu. Sebagaimana yang di luar, di dalam realita kita, seperti itulah yang di dalam. Jadi dalamnya ini harus berubah dulu. Karena yang di dalam inilah sesungguhnya yang menciptakan realitas di luar. Itu, Mas, kuncinya. Gambaran di dalam inilah yang menciptakan realitas di luar. Bahwa realita kita ini, Mas, kehidupan kita sekarang, pasangan kita seperti apa, saldo rekening bank kita seperti apa, bagaimana bos kita, teman kita, sahabat kita seperti apa, itu hanya pantulan, Mas. Itu hanya pantulan dari gambaran realitas sesungguhnya yang ada di dalam. Jadi kalau Mas Hendra dan teman-teman semua mau tahu, Teh Feby, gambaran daleman aku kayak gimana sih? Lihat aja realita hidupmu sekarang. Itulah gambaran dari dalemanmu sendiri. Terus terus teh kalau kalau misalnya manifestasi itu kan terkadang ada yang cepat dan ada yang lambat gitu. Yang Ya. ngebedain itu semua apa sih teh? Yang membedakan cepat atau lambat. Ada 2 sisi nih, Mas. Ada 2 sisi ya. Yang membedakan itu cepat atau lambat, yang pertama adalah kesadaran dirimu.
Jadi yang merubah realita itu adalah kesadaran dirimu melihat siapa kamu. Apakah kamu melihat dirimu dalam identitas kekurangan atau kamu sudah mulai terbuka pada kesadaran bahwa aku yang bahagia dan berkelimpahan sesuai dengan asliku, naturalku, fitrahku, alamiahku itu. Itu cepet tuh. Kalau dia udah klik sama itu, aku bukan yang kekurangan. Yang kekurangan itu diri lama aku udah selesai. Aku yang baru, yang bahagia dan berkelimpahan. Ketika dia mulai fokus, ketika ada fokus kan ada connecting ya Mas ya. Kalau Ya. pelajaran Mas Arif RH nanti kan juga gitu tuh. Ada di satu bukunya Mas Arif RH ya tentang buku kitab vibrasi ya Mas Hendra ya. Iya. Tentang intensi itu dia melahirkan koneksi gitu kan. Bener nggak? Atensi. Atensi, kita mengatensikan sesuatu, lalu lahirlah koneksi, keterhubungan. Dari koneksi itu dia menciptakan realita. Kamu udah nggak lagi fokus kepada kekurangan. Kalau kamu fokus kekurangan, realita kekurangan akan terwujud. Ketika kamu mulai terbuka fokusnya kepada kelimpahan, kepada kebahagiaan, kepada kemudahan, kepada identitas baru kamu, itulah yang akan terwujud. Jadi yang mempercepat proses itu adalah kesadaran kamu sadar dulu. Kamu siapa sebetulnya, lalu sadari identitas baru kamu. Buat dulu identitas barumu, sadari dulu, aku yang ini. Itu yang pertama, dari ranah batin. Ya, dari ranah batin itu. Lalu jika memungkinkan, rilislah yang bukan diri kamu. Kemarahan, kebencian, kesedihan, ketakutan, kecemasan. Itu kan bukan kamu. Gak usah dipegangin. Gak usah dipegangin, lepasin. Lepasin, maafkan, lepasin, maafkan. Makanya di daily routine abundant revolution itu kan ada 30 hari daily routine, ada rilis dan sending love ya Mas. Iya, iya Teh. Sending love itu kan memaafkan cerita lama kamu. Sama mantan kamu, pasangan kamu, siapapun itu, maafkan, lepaskan. Rasa melekatnya itu lepaskan. Nah, itu ranah batin tuh, Mas. Oke. Tapi ranah batin aja nggak cukup, Mas. Nggak cukup. Kalau misalnya kamu seperti itu, udah rilis, udah ini, udah kuantum jam, tapi kamu nggak melakukan apapun di ranah lahiriah kamu nggak memantaskan diri, kamu nggak buka jejaring, istilahnya kamu nggak bergerak. Kalau kamu cuma melakukan ranah batin terus makan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, males lah ibaratnya. Ya nggak ada jembatan kejadian realita itu, Mas. Nggak bisa. Iya, iya. Jadi kamu tetap harus mengupgrade dirimu dalam hukum kepantasan. Ini di ranah lahirnya. Apa yang harus dilakukan? Arigato mani jalanin. Apa itu? Tabungan semestanya jalanin. Doakan 10 orang setiap hari. 227 senyum kamunya. Lalu lakukan lebih buat kehidupan ini. Nggak harus uang. Tapi kalau aku minus, aku harus melakukan lebih buat kehidupan ini gimana? Nggak harus uang. Mudahkan urusan orang lain, lancarkan urusan orang lain, ya bahagiakan orang lain, upgrade dirimu, skillmu, pemikiranmu, cara berpikirmu, mulai jujurlah sama kehidupan ini, jangan bikin orang lain terluka, jangan bikin orang lain rugi. Jadi hukum kepantasannya juga harus disambut gitu, Mas. Iya, betul, betul. Kamu kan pengen kelimpahan hadir dalam kehidupanmu. Level kamu di sini, kamu juga harus naik level secara upgrade attitude kamu, sikap kamu, bertindak kamu, cara memperlakukan orang lain. Terus tanam bibit-bibit baik dalam kehidupan, tabungan semesta jangan lupa, mengalirkan, gak harus uang, mudahkan urusan orang. Minimal yang tadinya kamu nggak pernah senyum, nggak pernah nyapa orang, mulailah, halo pagi, semoga sehat, Pak, apa kabar Pak, Pak makasih. Minimal nggak pelit sama 3 kata, terima kasih, maaf, Minta kalau tolong. kamu ada salah gitu ya, tolong, kalau kamu butuh pertolongan. Jadi behavior kamu, bahasa tubuhmu, minimal perbaiki untuk bisa lebih enak, dan minimal kamu nggak nyusahin orang lagi. Ya, keren.